Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi وفي الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, para jamaah sekalian, melanjutkan pembacaan kitab fikih tasawuf. Kita masuk pada pembahasan mengenai mufsidatus sholat. Mufsidatus sholat adalah perkara-perkara yang merusak sholat. Dia lagi sholat, kemudian ada beberapa hal ini yang terjadi, maka rusaklah sholatnya. Jadi mufsidat sholat itu dianya udah sholat, dianya sudah sholat, tapi karena terjadi sesuatu rusaklah sholatnya ya. Itu namanya mufsidatus sholat. Tabtulus sholatu, sholat itu bisa menjadi batal bi arba'a asrata hislatan, sebab 14 perkara, bahkan bisa lebih dari 14. Tapi yang umum, artinya yang singkat, 14 perkara ini membuat sholat ini menjadi batal, menjadi rusak. Karena rusak, maka kemudian batallah sholatnya. Apa itu? Yang pertama, bil hadasi, sebab hadas. Sebab hadas, sengaja maupun gak sengaja, maka batallah sholatnya, rusaklah sholat. Lagi sholat kentut, rusaklah sholatnya. Rasulullah bersabda, iza fasa ahadukum fi sholatihi, kalau seorang ini kentut di dalam sholatnya, fal yasrif, maka hendaknya pergi. Terus wal yatawaddo, dan hendaknya berwudu, lalu mengulangi sholat. Tapi ini untuk orang yang salim, untuk orang yang sehat. Adapun orang yang beser, misalnya besernya beser kencing. Ketika orang ini beser kencing, lagi sholat, keluar karena beser, tidak membatalkan. Tapi ketika orang beser kencing dia kentut, maka jadilah dia batal. Tapi kalau orang beser kentut, kan ada beser kentut itu, dia beser kentut lagi sholat kentut, maka nggak batal sholatnya. Tapi ketika lagi sholat kemudian dia netes kencing, maka sholatnya batal. Artinya apa? Untuk orang yang sehat, hadas terjadi ini membuat sholatnya batal. Tapi untuk orang yang tidak sehat, kayak tadi nih, orang yang beser kencing, ya kalau lagi sholat dia netes keluar, ya sudah nggak batal itu. Atau dia beser kentut, maka dia lagi sholat kentut, maka itu tidak membuat batal. Itu untuk orang yang sakit. Kalau untuk yang sehat, semuanya menjadi batal. Tapi disunahkan, kalau ada orang lagi sholat, kemudian dia hadas di dalam sholatnya, lagi sholat kemudian kentut, misalnya gitu, disunahkan ayyahuzo bi'un fihi summa yansorifu muhiman annahu ra'afun. Kalau orang lagi sholat, kemudian dia kentut, maka disunahkan, kan dia keluar itu dari barisan sambil memegang hidungnya. Jadi memegang hidungnya. Kenapa? Muhiman annahu ra'afun, agar dia diduga, disangka sedang mimisan. Sitron ala nafsihi, untuk menutup dirinya. Menutup dirinya apa? Agar manusia tidak menggunjing dia. Jadi ada aturannya gitu. Jadi kentut itu jangan main keluar aja, tutup. Termasuk kalau sudah dekat waktu sholat. Jadi ini lagi udah berbaris, kemudian udah qomat, lagi misal qad qomatis sholat, kentut. Kan mau keluar kan, nih orang udah qomat kok malah keluar dari barisan, pegang hidungnya, biar disangka mimisan. Jadi
Bukan menipu, bukan ini, bukan menipu. Menjaga agar manusia tidak menggunjing dia. Kalau dia keluar-keluar aja, nanti menjadi fitnah itu, menggunjing. Ini orang udah komat keluar, paling kentut tuh orang, kentut tuh paling gitu ya. Jadi keluar. Jadi ada aturannya, segitunya, sampai segitunya diatur di dalam fikih. Cara keluarnya seperti apa. Kemudian yang kedua, biwuku'in najasati. Lagi sholat jatuh najis. Jatuh najis, najis yang la yu'fa anha, najis yang gak dimaafkan. Kalau apa namanya darah nyamuk atau darah laler kan dimaafkan. Yang tidak dimaafkan apa? Misalnya burung, kotoran burung kena kita, nah, maka kemudian sholatnya menjadi batal. Illam tulko halan, jika tidak dibuang halan seketika, min ghairi hamlin, dari tanpa membawa. Kalau itu najisnya najis kering, maka kalau tidak langsung dibuang, maka dia batal sholatnya. Tapi kalau najis kering, dia langsung nempel, dia kejatuhan, lagi sholat kemudian kejatuhan gitu ya. Kejatuhan apa misalnya? Kejatuhan bekas nyamuk atau bekas laler mati, dia kejatuhan mayat bangkainya laler gitu kan. Kemudian langsung dibuang, nggak apa-apa. Tapi kalau kotoran nya burung basah bagaimana? Kalau mau dibuangnya, gitu ya. Nah, itu kejatuhan. Lagi sholat, kejatuhan najis, rusak udah sholatnya. Rusak sholatnya, membuat sholatnya menjadi batal. Kemudian yang ketiga, wa in kisaful aurah, wa bin kisafil aurah, sebab tersingkapnya aurat. Illam tustar halan, kala auratnya itu tidak ditutup seketika. Misalnya lagi sholat, anginnya kenceng banget, keangkat sarungnya sampai kebuka auratnya. Kemudian kalau dia ditutup seketika itu juga, maka membuat tidak batal. Tapi kalau kemudian dia lagi sholat keangkat, lalu kemudian bilang, wah enak juga nih, adem nih, didiemin aja, nggak ditutup langsung, maka itu bisa membatalkan sholat, menjadi rusak sholatnya. Pun juga begitu, kalau ternyata tersingkapnya ini terus menerus, udah diginiin naik lagi, udah diginiin karena anginnya kenceng, itu juga membatalkan sholat. Jadi sholat itu harus tahu tempatnya di mana. Jangan nyari sholat di tempat yang di bawahnya ada kipas angin, ya kan, kesingkap-singkap. Atau sholat di pinggir pantai yang langsung kena angin, ya kesingkap-singkap. Kalau dia lagi sholat kebuka sarungnya, ditutup lagi, kebuka, ditutup lagi, terus menerus kayak begitu, maka sholatnya menjadi batal. Buat laki-laki, buat perempuan sama juga. Dia kebuka auratnya lagi sholat, gitu ya, kebuka auratnya lagi sholat, ya maka itu juga membatalkan sholat, membuat sholatnya menjadi rusak. Kemudian wabin nutki biharfaini, sebab mengucap biharfaini dengan dua huruf, a sama h, bahasa Indonesia nih ya, lagi sholat gitu kan. Itu kan ada maknanya juga itu kan. Misalnya lagi sholat kemudian diginiin atau disenggong langsung kan cuma dua huruf kan, a sama h. Itu meskipun dua huruf seperti itu, wa illam yafhama, sekalipun sekalipun dua huruf itu tidak bisa dipahami, itu juga bisa membatalkan sholat. Misalnya dalam bahasa Arab, an, mim sama nun, artinya dari, setengah. Ada orang lagi sholat kemudian min, an, kan nggak bisa dipahami itu. Atau kalau bahasa kitanya lagi sholat misalnya MG terus XL gitu ya, kan nggak bisa dipahami, lagi sholat ngomong XL, nggak bisa dipahami gitu, dua huruf itu, maka sholatnya menjadi batal. Dua huruf saja, dua huruf, dia mengucap dua huruf yang bukan bacaan sholat. Ingat ya, mengucap sesuatu yang bukan bacaan sholat, yang bukan lafaz-lafaz sholat, yang bukan bagian dari zikir dari dalam sholat, maka itu bisa membatalkan sholatnya, bisa rusak sholatnya. Kecuali tabassum, senyum. Kalau senyum enggak. Tapi kalau ketawa
Kalau ketawa, nah itu bisa dohak gitu ya. Kalau tertawa membatalkan sholat rusak. Ketawa kan ha. Kalau ketawa kan ha. Itu kan ada 2 huruf udah itu. Ha. Udah ulang-ulang. Kalau sekedar tasabum, tabasum, sekedar tadi senyum saja, maka tidak membatalkan. Pun juga begitu. Dikecualikan adalah tanah nuh dehem lisoimi li ikhraji nukhamatin tabtulu saumuhu. Ada orang lagi sholat tapi dia dalam keadaan puasa, lagi puasa kemudian kan sholat, lalu dia berdehem untuk mengeluarkan lendir, yang kalau lendir ini ketelen maka menjadi batal kan sholatnya, puasanya. Nah, maka dia boleh itu berdehem itu. Pun juga begitu, mengeluarkan dehem itu bisa menjadi batal kalau tidak ada sebabnya. Lagi sholat, Allahu Akbar, padahal kagak ada apa-apa, tapi dia gitu. Padahal nggak ada apa-apa di sini, kagak ada. Cuma karena dia mungkin begitu aja, kagak ada lendir, itu bisa membatalkan sholat. Nah, bagaimana kalau kita ketemu sama imam lagi sholat, Allahu Akbar, imam mulai nih sholat, lalu kemudian itu bagaimana? Sebaiknya jangan mufarokoh. Menganggap apa? Sudah anggap saja si imam ini sedang berusaha menjaga sholatnya dari adanya lendir yang ada di tenggorokannya ini biar tidak batal. Jadi kalau imamnya lagi sholat kemudian dia gitu ya udah dihusnuzonkan saja, kira-kira gitu. Dihusnuzonkan saja kalau memang imam itu sedang ada reak, sedang ada dahak gitu ya. Tapi kalau lagi nggak ada apa-apa, lagi sholat, kemudian lagi ninggalin makanan di sana, kemudian makanan siapa nih? Kemudian lagi sholat, kagak ada apa-apa, batal itu sholatnya. Ngasih kode gitu, ngasih kode lagi, atau lagi sholat, kemudian ada orang, Waalaikumsalam, terus dia lagi sholat, lalu kemudian kasih kode, gitu ya. Padahal nggak ada apa-apa itu, batal sholatnya. Jadi berdehem itu boleh ketika sholat, kalau memang untuk mengeluarkan lendir. Bagaimana dengan batuk? Nah, batuk ini kalau memang dia sedang sakit batuk, maka dianggap sebagai ma'fu. Dianggap sebagai diperbolehkan. Itu untuk orang yang sholat sendirian. Kalau orang lagi ngimamin, lagi batuk, sebaiknya sih jangan. Gitu ya. Au harfin mufhimin. Ada dua huruf, tadi itu 2 huruf, ngomong 2 huruf, meskipun nggak bisa dipahami, atau cuma 1 huruf, tapi bisa dipahami. Dalam bahasa Arab misalnya ada ki, kop, harokatnya kasroh. Ki itu kan bahasa Arab. Ki itu artinya jagalah. Itu ki nafsaka, jagalah dirimu. Ki itu kan cuma 1 huruf itu. Dia lagi sholat kemudian ki pakai bahasa Arab ya, 1 huruf, tapi bisa dipahami kan? Nah, itu bisa membatalkan sholat. Apalagi misalnya fi itu wafa, memenuhi, fi'il amarnya fi, penuhilah. Fi wa'daka, penuhilah wa'daka janjimu. Fi kan cuma 1 huruf tuh. Fa harokatnya kasroh, fi. Dia ngomong fi gitu ya, fi dipahami, maka membatalkan sholat. Kalau bahasa Indonesia apa tuh ya? Yang 1 huruf tapi bisa dipahami. Nggak ada ya? Hampir nggak ada ya. Kalau bahasa Arab ada, karena kan dia punya harokat itu kan. Karena dia punya harokat, maka 1 huruf dia bisa mempunyai arti. Amdan secara sengaja. Jadi sengaja dia ngucap seperti itu, maka membatalkan sholat. Saking mulianya baginda Rasul, kalau Rasulullah masih ada, kemudian dia lagi sholat, lalu kemudian Rasulullah manggil, ini saat Rasulullah masih ada ya, kemudian Rasulullah masih ada, kemudian dipanggil, hai sahabat fulan, dia lagi sholat, maka kemudian labbaik ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, padahal lagi sholat, nggak batal sholatnya itu kekhususan itu.
Kehususan baginda Rasul kalau manggil tidak. Bagaimana dengan orang tua? Lagi sholat, ada orang tua manggil. Kalau sholatnya sholat fardu, maka batal. Lagi sholat fardu, orang tua manggil batal. Tapi kalau lagi sholat sunnah, maka lebih baik dijawab. Kenapa? Karena khawatir panggilan itu lebih penting daripada sholat sunnah. Gitu ya. Jadi kalau ada lagi sholat, orang tuanya manggil, itu jangan ngasih kode. Kalau ngasih kode malah batal. Ya sudah, terusin aja sholatnya kalau sholat fardu. Tapi misalkan kejadiannya sholat fardu, tapi kita tahu nih orang tua kita lagi betul-betul sakit, lalu kemudian manggil dengan suara lirih yang kita pahamin, yang kita duga kalau sholatnya itu, kalau panggilan itu adalah panggilan yang darurat, maka pilihannya bagaimana? Ya sama seperti lagi sholat di masjid, gempa. Anda mau lari apa mau lanjutin sholat? Dua itu pendapatnya tuh. Udah sholat lagi terusin. Itu bukti Anda itu tidak terganggu. Bukti Anda itu tetap sholat meskipun ada gempa sekalipun gitu ya. Tapi kata ulama yang lain, selamatin dirimu. Karena dirimu itu penting. Penting dirimu nyelamatin itu. Engkau tuh gak bisa sholat, nanti bisa dikodok, masih bisa dijamak, masih bisa diganti. Sholat zuhur, gempa gitu ya, gempa. Itu kata ulama-ulama yang kontemporer, jangan apa ya, jangan udah kabur Anda, lari. Kan lagi sholat, selamatin dirimu. Nanti sholatnya itu masih bisa Anda ada jamak. Syukur nanti masih ada waktunya. Tapi dirimu dulu selamatin. Jadi ada dua nih. Jadi kalau misalkan Anda melihat sesuatu yang kayak begitu ya, ada orang yang memilih lagi gempa, dia terus menerus sholat masih terus, ya terserah mau pakai pendapat yang mana, gitu ya. Jadi hebat banget dia sholatnya. Kalau menurut nggak hebat dia, konyol ini dia. Tapi kan hebat banget masih gempa tetap sholat. Ya tergantung mau pakai pendapat yang mana nih, mau pakai pendapat yang mana, gitu ya. Nah pun juga kayak gitu. Kalau lagi sholat fardu kan batal tuh manggil jawab orang tua. Tapi kita tahu nih orang tua lagi sakit dan kita berasumsi bahwa orang tua lagi panggilannya lagi darurat. Ya sudah batalin saja. Dibatalkan gitu ya. Nah itu diperbolehkan seperti itu. Terus juga membatalkan sholat itu kalau ada orang mengucapkan doa dengan hitop. Dengan hitop. Hitop itu anta, antuma, antum dengan domir mukhotobah. Dengan domir mukhotobah. Anta, antuma, antum, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna. Pakai kamu gitu. Misalnya gini, yarhamukallah, yarhamukallah. Lagi sholat, kemudian ada orang bersin, Hasim, Anda jawab nih lagi sholat, yarhamuka. Kak itu kan kamu ya, yarhamuka, mudah-mudahan memberikan kasih sayang kak kepadamu. Allah, siapa Allah. Kalau jawabnya pakai yarhamukallah, pakai kak, mudah-mudahan Allah memberikan kamu kasih sayang, batal itu. Tapi kalau jawabnya yarhamuhullah, semoga Allah memberikan kasih sayang kepadanya, bukan kepada kamu, kepadanya, dia, gitu ya, itu. Kalau pakai kak itu batal, kalau pakai hu malah tidak batal. Itu nanti ada rahasianya gitu. Jadi lagi sholat yarhamuhullah, yarhamuhullah pakai hu, mudah-mudahan Allah kasih sayang dia, nggak batal itu. Tapi kalau yarhamukallah, semoga Allah memberikan kasih sayang kepadamu, nah itu menjadi batal. Terus selanjutnya bil mufattiri amdan, sebab berbuka puasa bagi orang yang berpuasa amdan secara sengaja. Ada orang berpuasa kemudian dia berbuka lagi sholat, ya rusak. Maksudnya apa? Kullu ma abtalas sauma abtalas sholat. Segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa juga bisa membatalkan sholat. Lagi makan lagi puasa makan batal. Maka kemudian lagi sholat makan juga bisa batal. Wasadisuha bil akbil ukulil kasiri nasian. Yang keenam, rusak itu sebab ukul, makan kasir yang banyak, nasian lupa. Ini kebangetan. Lagi sholat lupa.
Lupa, dia lagi sholat lupa makan banyak, meskipun ini jarang banget terjadi ya. Tapi di kitab ditulis, berarti mungkin ada orang yang begini nih gitu. Kenapa? Karena ada kalimat ininya. Karena kalimat ini ada di kitab berarti ada kejadian lagi sholat makan dia karena lupa. Lupa kalau lagi sholat. Ya bisa aja terjadi mungkin. Kalau Anda lagi sholat taraweh di Masjidil Haram itu kan panjang lama gitu kan. Terus Anda lagi sholat taraweh nih, enggak karena saking lamanya. Terus ada orang lewat kan, biasanya kan banyak tuh yang lewat tuh bawa-bawain korma gitu kan lewat. Kemudian Anda ambil dia 3 lagi, makan begini, makan. Lalu Allah Akbar ruku, lagi sholat tadi ya, gitu ya. Dia langsung ruku. Nah batal itu, gitu ya. Kalau di Indonesia rasanya susah lah. Kalau mungkin aja karena di Masjidil Haram bisa saja terjadi kayak gitu. Terus yang ketujuh, bisalah si harokatin mutawaliyatin walau sahwan, 3 kali bergerak berturut-turut walau sahwan, sekalipun lupa. Bergerak 3 kali berturut-turut meskipun lupa, batal sholatnya. Sholat betulin peci ini gitu kan, gini udah lebih dari 3 tuh, batal ya sholatnya. Lagi sholat Allah Akbar, betulin sorbannya dulu gitu ya, batal dia menurut mazhab Syafi'i. Walau sahwan, sekalipun dia lupa, dia ingat aja, dia lupa aja batal, apalagi dia tahu. Kalau lagi Anda lagi sholat dari makmum, kok imamnya goyangnya banyak banget, Anda yakin ini orang pakai mazhab siapa? Orang tinggalnya sih di kita yang mazhabnya Syafi'i, tapi kok kalau sholat geraknya banyak banget. Pakai sholat ngimamin kok gerak-gerak gitu, udah mufaroqah aja. Kenapa? Karena kecuali Anda sholat di negara yang mazhabnya bukan Syafi'i, misalnya Anda ke Masjidil Haram, Anda ke Masjidil Nabawi, atau Anda kemana yang bukan mazhabnya Syafi'i, Anda ke mana, misal ke tempat-tempat di Jogja, di sekolah Masjid Muhammadiyah misalnya kayak gitu. Anda sholat di Masjid Muhammadiyah Anda sholat, lalu kemudian Anda lihat imamnya goyang-goyang lebih dari 3 kali, nggak usah dibatalin, emang dia Maliki gitu. Kalau Anda ngelihat ini masjid NU, Masjid Nahdlatul Ulama Syafi'i ini, terus kampungnya kampung Syafi'i, karena dia tahlilan mulu, ada kunutnya, tapi kok imamnya goyangnya banyak banget, udah mufaroqah itu. Jadi harus dilihat-lihat tempatnya. Jangan nanti Anda habis belajar begini ke Mekah lalu kemudian goyang-goyang, batal semua tuh, nggak boleh. Nggak, karena mazhabnya beda. Kalau kita 3 kali berturut-turut bisa batalin sholat. Kalau mazhab yang lain Syafi'i Maliki, Hambali nggak membatalkan sholat dia. Yang ke-8, bil wasbatil fahisah, sebab melompat al-fahisati yang parah, melompat. Jadi dia lagi sholat loncat, ya, tentu saja itu bisa membatalkan sholat. Yang ke-9, bidorbatil mufritoh, sebab memukul yang keras. Lagi sholat mukul keras, mukul apa saja lagi sholat mukul yang keras, maka itu bisa batalin sholat, rusak sholatnya dan batal. Yang ke-10, biziyadati ruknin fi'liyin amdan, menambah rukun fi'li amdan sengaja. Sujud berapa kali? 1 rakaat itu sujud berapa kali? 2. Dalam 1 rakaat Anda sujudnya 3 kali, batal sholatnya. Terus ruku 1 rakaat berapa kalau sholat umum? 1. Anda 2 kali rukunya, kan nambah itu namanya. Nah itu menambah rukun fi'li secara sengaja, maka bisa membatalkan sholat. Yang ke-11, wattaqaddumu ala imamihi biruknaini fi'laini, mendahulukan imam dengan 2 rukun fi'li. Mendahulukan imam belum ruku, dia udah iktidal. Itu kan 2 rukun tuh, 2 rukun, imamnya belum ruku, dia udah iktidal, batal dia.
Imamnya baru sujud pertama, dia udah mau naik ke rakaat selanjutnya, batallah sholatnya, mendahulukan. Pun juga gitu, watakhallufu bihima, terlambat dua rukun. Imamnya sudah iktidal, kita masih berdiri, belum ruku. Imamnya udah sami Allahu liman hamidah, kita masih berdiri belum ruku. Kan dua rukun tuh. Ruku sama iktidal. Dua ruku kita ketinggalan, itu juga batalin sholat. Bigoiri uzrin, tapi dengan tanpa uzur, dengan tanpa halangan. Emang ada halangannya? Ada. Misalnya ada orang yang memang dia bacanya itu nggak bisa cepet. Bukan karena apa, memang udah gak bisa diapa-apain. Bacaannya tuh Allahu Akbar, Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillah, gitu pelan. Nanti dia harus sujud Subhana Rabbiyal, itu cepat masih ya, Subhana Rabbiyal, pelan-pelan gitu, gak bisa cepat. Sedangkan imamnya itu Subhana Rabbiyal azim bihamdi, Sami Allah liman hamidah. Biasa imamnya ini, tapi dia tuh nggak bisa cepat karena pelan gitu kan, nggak pelan. Nah itu boleh, itu nggak apa-apa, ketinggalan dua rukun nggak apa-apa, karena tadi adanya uzur. Tapi kalau kemudian nggak ada uzur apapun gitu ya, nggak ada uzur apapun juga, maka dianggap sebagai terlambat dua rukun daripada imam, maka itu membuat sholatnya menjadi rusak. Kalau rusak ya kayak gini, imamnya Anda sholat di Masjid Muhammadiyah yang tidak ada kunut subuhnya misalnya, kan kunut itu kan sunnah aja kan, sunnah. Kemudian Anda karena dia tidak kunut, Anda kunut, imam langsung sujud, Anda kunut, udah kunut sendirian, lama lagi dia sujud nih, kemudian imam duduk di antara dua sujud. Mau sujud lagi yang kedua, Anda masih berdiri, batal sudah Anda tuh. Ngejar yang sunnah, malah batalin yang wajib. Kalau memang mau begitu, ya sama-sama saling. Yang imamnya ngasih waktu panjangan dikit, bacaan iktidalnya, makmumnya kalau mau kunut, dicepetin bacaannya, jangan pelan-pelan. Gitu, dan nggak usah juga ngangkat tangan. Sebab kalau Anda ngejar kunut sampai selesai, udah gitu bacaannya nggak kenceng, nggak cepet, imam udah duduk di antara dua sujud, Anda masih saja kunut, maka itu membuat sholatnya rusak dan kemudian menjadi batal. Yang ke-12, biniyati qat'is sholat, niat memutus sholat. Lagi sholat, udahlah batalin aja udah niat gitu, batalin mau mutus sholat, batal udah sholat itu. Sholat nih, Allahu Akbar, terus males banget batal aja nggak jadi sholat gitu ya, gitu misalnya mau mutusin sholat, maka sholatnya jadi batal itu aja begitu tuh. Padahal Anda cuma gitu, batal udah itu. Atau gini, yang ke-13, wabita likikot iha bisyai'in. Yang ke-13, sebab menggantungkan memutus sholat itu bisyai'in, dengan sesuatu. Jadi digantungkan memutus sholat itu dengan sesuatu. Misalnya gini, kalau imamnya pakai baca sabihis, udahan gitu ya. Atau pokoknya menggantungkan dengan apapun nih, lagi sholat nih, kalau ada ada kurir paket datang, udah gue berhenti dah nih gitu ya. Meskipun tidak datang itu takleknya, tetap dia menjadi batal. Dah sholat aja dah, sholat. Ntar kalau udah assalamualaikum sama kurir, gue batalin aja gitu ya. Kan berarti taklek tuh digantungkan. Kurirnya datang nggak datang, tetap saja dia menjadi batal. Yang ke-14 terakhir, wattaraddudu fi qat'iha, ragu-ragu fi qat'iha, di dalam memutuskan sholat. Lagi sholat, batalin nggak ya? Batalin nggak ya? Gimana batalin? Ragu-ragu nih, sudah batal sholatnya. Nah,
Para jamaah sekalian, secara fikih orang kalau lagi sholat, maka 14 hal inilah yang bisa membuat sholatnya rusak. Sholatnya rusak. Nah, dalam konsep tasawuf, sholat itu kan hubungan komunikasi manusia dengan Allah. Sholat itu adalah satu-satunya ibadah yang langsung hablum minallah. Terputus itu hablum minannasi, terputus. Ketika dia takbiratul ihram, Allahu Akbar takbiratul ihram, maka terputus sudah hubungan dia sama manusia, itu sudah terputus. Maka disebut dengan takbiratul, satu-satunya ibadah yang hubungan langsung kepada Allah itu sholat. Nah, maka dalam konsep tasawuf, orang itu kalau terjadi 14 hal ini, maka koneksi dia kepada Allah terputus sudah. Dia udah gak punya koneksitas lagi. Dia sudah terputus hubungannya dengan Allah. Apa? Hadas. Hadas apa? Hadas hati. Dia punya sombong. Sombong itu hadas. Sombong, maka putuslah hubungan dia sama Allah. Hadas itu najis itu, hadas itu. Dia keluar lagi sholat, kemudian hadasnya itu ya tadi gitu. Wah, sholat gue nih keren banget nih, begini-gini. Hadas sudah itu dia tuh. Dia ada apa? Dia keluar sesuatu kesombongan, maka hubungan dia kepada Allah juga putus. Pun juga gitu, kejatuhan najis. Lagi ketemu, lagi ngobrol, kemudian ada orang lagi ngibah. Lalu kemudian Anda timpalin tuh gibahnya itu. Atau Anda tidak stop, tidak dibuang. Tadi kan kejatuhan najis yang tidak dibuang seketika. Maka itu bisa jatuh, bisa rusak kan sholatnya. Pun juga gitu. Ada orang ngibah, tidak Anda stop buru-buru. Anda biarin aja, dengerin aja, bahkan Anda timpalin, maka putus sudah hubungan kita sama Tuhan. Kenapa? Karena udah terlibat, udah nggak ada koneksitas, udah nggak ada koneksitas kita kepada Allah. Pun juga tersingkap aurat. Aurat itu apa sih? Aurat itu kalau Anda mendapatkan sesuatu keistimewaan dari Allah, kemudian Anda buka aurat itu namanya. Misalnya Anda mimpi ketemu Nabi, lalu kemudian Anda bilang, sehari semalam ketemu Nabi gue ya, Masya Allah Nabi keren banget ternyata Nabi itu ya, cakep banget, ngomong kemana-mana gitu, ngomong ketemu Nabi gue ini tadi, tuh nyikap aurat itu, nyikap aurat. Atau dia, semalam lagi wirid, malaikat datang bawain gue duit, gitu ya. Terus kemudian dia ngomong kemana-mana, semalam gue dibawain malaikat duit nih, habis ngamalin kayak gini, datang nih duit nih malaikat. Itu juga batalin hubungan, batalin koneksitas. Nah, apapun itu, semua itu tadi termasuk ngucap 2 huruf yang bukan bagian dari sholat, itu kemudian diucapkan kan batal, dipahami nggak dipahami. Pun juga gitu, orang kalau punya koneksitas kepada Allah, kalau hatinya ada sesuatu yang masuk bukan kepada Allah, sesuatu dalam hatinya ini ada selain Allah, putus sudah itu. Makanya kemudian diajaran di Thariqah itu diajarkan ada zikir khafi yang terus menerus begini. Yang ini kalau nanti sudah terbiasa, sudah melekat dalam tubuh, kita lagi ngobrol gimana pun, kita lagi apapun, hati ini tetap bergerak. Ini yang membuat tidak ada koneksitas, yang tidak terputusnya koneksitas, tidak terputusnya hubungan kita kepada Allah. Tapi kalau kemudian kita ada 2 huruf itu ada 2 sesuatu. Apa deh? Urusan dunia, galau urusan sesuatu yang sifatnya materi, udah putus itu tuh. Koneksitasnya tuh putus itu. Itu kalau orang lagi terbang, kemudian terbang ke langit gitu ya. Dia lagi mi'raj, kemudian dia ada begitu, langsung anjlok itu. Langsung dia mengalami turbulensi itu. Turbulensi itu macam-macam itu. Misalnya Imam Ahmad itu pernah mohon ampun banget kepada Allah gara-gara cuma beberapa detik doang dia lupa kepada Allah. Langsung dia nangis, ya Allah dosa apa saya. Sampai kemudian tadi coba beberapa detik aja dia lupa kepada Allah itu. Segitunya dia tuh.
Imam Syafi'i juga kayak begitu. Jadi ketika dia merasa lupa kepada Allah, itu dosa banget, dia merasa menyesal banget karena udah nggak ada hubungan gitu. Kita kan biasa-biasa aja. Kan kita bisa kemudian bisa melihat, bisa menghitung kan dari jam 7 sampai jam 8 tadi. Berapa banyak ingatnya, berapa banyak lupanya. Dan kita aja kan tinggal ngitung. Kira-kira ingat sama Allah berapa menit, kagak ingatnya berapa menit. Kan bisa dihitung gitu. Maka kemudian diajarin sama ulama, gini loh, kalau Anda pengen terus-menerus terkonek dengan Allah, zikir terus, ini caranya, ditanamin yang zikir khafi yang itu tuh. Ini berarti biar apa? Biar ada caranya, biar terus-menerus hati ini ada zikirnya, terkonek gitu tuh. Yang udah ditanamin aja, kalau nggak dibiasakan hilang dia, ya hilang, orang kagak pernah dipakai, jarang dipakai, ada iya muncul hilang ya karena jarang kepake, aktivasinya kurang. Tapi kalau kemudian dia sering-sering dipakai, maka kemudian akan ada aktivasi di sini. Nah, aktivasi inilah yang kemudian membuat koneksitas dia kepada Allah itu, silah dia, hubungan dia kepada Allah itu tidak terputus. Kalau orang sudah tidak terputus hubungan koneksitasnya kepada Allah tidak terputus, maka orang ini sudah sampai kepada makom kun fayakun. Itu yang Allah bilang, dia akan sudah sampai kepada makom kun, jadilah, fayakun, maka jadi. Kenapa? Karena dia sudah punya koneksitas. Dia mau ngapain aja bisa, terhubung. Handphone kan begitu. Handphone kalau terhubung punya koneksitas, Anda pengen kemana saja kan bisa. Tapi ketika ada gangguan sinyal, kan sudah loading itu, sudah buffering. Kenapa? Karena ada gangguan sinyal, sehingga Anda tidak bisa menjelajah dunia. Tapi kalau sinyalnya bagus, koneksitasnya bagus, Anda pengen menjelajah dunia, pengen menjelajah Arab, pengen menjelajah Masjidil Haram sekarang di tempat ini. Di tempat ini Anda pengen ngelihat Ka'bah itu sekarang kayak gimana sih posisinya, kira-kira ramai apa enggak yang tawaf. Sekarang Anda pengen ngelihat di sini, lagi duduk di sini, bisa itu. Kenapa? Karena ada koneksitas tadi itu. Itu yang bentuk koneksitasnya. Kan dulu nggak bisa dipahamin kayak begini kan. Kita duduk di sini, tapi bisa ngelihat apa yang ada di Masjidil Haram. Kan dulu nggak bisa itu. Orang-orang dulu itu 50 tahun yang lalu, 60 tahun yang lalu. Karena belum ada teknologi koneksitas ini gitu. Tapi ketika sudah ada teknologi koneksitas, semuanya menjadi mungkin. Madrid sama Barcelona lagi main bola di sana di Spanyol misalnya. Anda lagi duduk di masjid sini sambil nonton, bisa itu. Padahal kejadiannya di sono lagi berlangsung. Tapi itu butuh apa sih? Butuh koneksitas. Lalu kemudian data Anda habis, kuotanya habis, ya habis pula lah koneksitas Anda itu. Nggak bisa lagi Anda menikmati itu. Nah, itu tidak berbeda dengan koneksitas kita kepada Allah. Atau di bawahnya ada alamus syahada, alamul mulki, malakut, jabarut. Yang di bawah-bawahnya nih, mungkin kepada Allah ini lebih ke ketinggian. Ya ke alam malaikat, ke alam arwahul muqaddasah, para auliyanya Allah, para nabinya Allah. Terputus itu kalau gangguan sinyalnya ini terlalu kuat. Nah, sinyal-sinyal yang ganggu ini ya urusan-urusan selain Allah. Pun juga begitu selanjutnya. Itulah yang kemudian membuat koneksitas manusia menjadi terputus, dan itu membuat sholatnya, hubungannya menjadi rusak. Nah, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin wa'fu 'anna ya karim waghfir lana ya rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nasta'udiuka bima qara'na wa sami'na fardudhuma inna hajatina. Allahumma ij'alna waj'al auladana wa talamizana min ahli ilmi wa min ahli khair wa la taj'al wahiyya min ahli syarri wa min ahli jahal bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allah